a blank canvas of infinite possibilities. This is but the beginning. Come, explore the unknown, unravel the mysteries that time conceals. Remember, every door leads somewhere, some to the past, some to the future, and some to a moment frozen in time. So step into the unknown, for it's in the mysteries that we find ourselves. Dive into the vortex of time with us. The future awaits. Suddenly, a vortex of time, a swirling maelstrom of past, present, and future engulfs him. The pull is irresistible, the journey inevitable. As he plunges into this cosmic whirlpool, the realm of the familiar fades into oblivion. Then a burst of brilliance, an explosion of pure white light. Our traveler has arrived. But where? Or perhaps the better question is when? Welcome to the future. Hai teman-teman, kembali lagi ya bersama Arcat. Akhirnya ada video lagi ya. Selama ini kan saya cuma melalui ketikan atau suara, rekaman suara yang dibagikan hanya di dalam grup ya, grupnya Arcat Pos. Nah, kali ini saya mencoba untuk membuat video panjang lagi ya, karena kalau melihat hari ini adalah tanggal 30 Juni ya 2024. Berarti kita sudah setengah tahun nih 2024 ya. Nah, kita akan coba lihat sih IHSG kilas baliknya gimana sih, overview selama setengah tahun ini bagaimana ya. Nah, ini di depan layar sudah ada chartnya IHSG ya. Jadi kalau kita lihat dari awal Januari, IHSG itu mengalami pelemahan ya. Bagi yang teman-teman ada di grup Arcat Pos itu pasti tahu ya, karena kan saya sampaikan perjalanan IHSG, harga-harganya, time-nya, termasuk pas penurunan di sini nih 20 Mei kan teman-teman sudah diberitahu dari awal, makanya nggak kaget ya 20 Mei sesuai waktunya terjadi penurunan. Dan kemarin pas mau reboundnya pun sudah diberitahu tanggalnya dari 20 Juni 2024 ya. Nah, ini nanti kita akan bahas setengah tahun 2024 ini banyak hal yang menarik, geopolitik, ekonomi dalam nasional kita sendiri Indonesia, dan analisa untuk kedepannya bagaimana ya. Dan ini akan berhubungan lagi dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kayaknya saya sampaikan dari akhir Desember deh ya. Salah satu yang saya sampaikan adalah harga emas atau SAUUSD itu akan mencapai 2.500 di tahun ini. Nah, dulu banyak teman-teman yang menanyakan kenapa bisa analisanya seperti itu, tapi saya belum memberikan alasannya. Nah, saya akan memberikan alasannya kali ini. Dan kenapa saya berikan, karena alasannya ini malah lebih kuat sekarang dan menambah beberapa faktor lain yang memungkinkan emas sampai 2.500 di tahun ini, bahkan lebih gitu ya. Nah, kita mulai aja. Kenapa waktu akhir Desember itu saya katakan emas bisa sampai ke 2.500? Ada beberapa faktor. Pertama adalah faktor perang ya. Jadi udah banyak yang tahu ya, kalau ada terjadi perang, orang akan lebih menyimpan dana atau asetnya dalam bentuk safe haven, yaitu emas ya. Walaupun ada beberapa orang mengkategorikan cryptocurrency pun safe haven ya, yaitu balik ke masing-masing lah ya. Nah, pertama karena alasan perang. Saya melihat perang yang ada di akhir tahun 2023 itu akan berlanjut terus sepanjang tahun 2024, dan itu akan mendorong harga emas itu naik ya. Nah, seperti chart yang di depan layar ini kan terlihat ya, XAUUSD berarti adalah XAU atau emas berbanding dengan USD. Nah, faktor kedua kenapa saya yakin
emas itu naik karena ada pelemahan USD di tahun 2024. Wah, Bapak Ibu langsung bilang, siapa bilang pelemahan? Sekarang aja udah 16.400 rupiah terhadap dolar. Harusnya dolar US ini kuat dong, bukan pelemahan. Nah, itu nanti kita bahas ya. Intinya adalah saya melihat peran dolar di dalam dunia ini mulai sedikit terkikis, sehingga bukan menjadi pilihan nomor satu lagi nantinya. Itu udah saya lihat dari tahun lalu, dan itu akan makin kuat dengan peristiwa-peristiwa yang ada di setengah tahun 2024 nih ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Saya yakin teman-teman di Archat Podcast itu banyak yang pengusaha yang mungkin pernah melakukan ekspor impor ke negara lain ya. Tahu banget yang namanya perdagangan internasional itu menggunakan currency-nya USD. Jadi kalau kita mau beli barang dari luar negeri, kita harus menggunakan USD dulu untuk membayarnya. Jadi kita harus belanja uang dolar untuk membayar apa yang kita beli dari luar negeri, apa yang kita impor dari luar negeri. Teman-teman yang ekspor juga seperti itu, mengirimkan barang ke luar negeri, yang didapat adalah pembayarannya dalam bentuk dolar. Ya, jadi dolar ini pengaruhnya besar. Itu sebabnya banyak negara, terutama Indonesia juga ya, itu ketergantungan pergerakan pasarnya itu mengikuti pergerakan pasarnya USD atau news yang ada di US gitu ya. Jadi kalau suku bunga US naik, kita akan terdampak sekali. Turun pun kita akan terdampak sekali. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, karena dari akhir tahun 2023 saya sudah melihat USD akan melemah, dalam artian adalah pengaruhnya USD terhadap dunia itu sudah tidak sekuat yang lama, yang dulu ya. Makanya USD akan menurun sehingga akan mendorong XAU naik. Itu sebabnya. Kita lihat sepanjang tahun ini bagaimana. Kita balik ke yang pertama adalah faktor perang. Waktu itu perang yang paling heboh itu adalah antara Rusia lawan Ukraina. Ya, versus Ukraina, di mana Ukraina di backup oleh NATO dan US, sedangkan Rusia banyak kerugian karena diberikan sanksi internasional. Kekayaan rakyat Rusia dan negara Rusia yang dalam bentuk dolar di luar Rusia itu semua dibekukan. Semuanya dibekukan, yang mau di Inggris, mau di US atau dimanapun, semuanya dibekukan. Sehingga Rusia itu mengalami sanksi internasional yang cukup berat ya. Nah, tapi Rusia tidak menyerah. Dia tetap menggunakan mata uang aslinya, rubel. Bahkan dia mencoba keluar dari situasi itu dengan cryptocurrency. Nah, ini menarik ya. Selain itu juga dia melakukan kerjasama dengan beberapa negara yang tidak pro ke US sepenuhnya. Ya, jadi ada beberapa negara yang sebenarnya ada crash atau ada persaingan dengan US, itu dimanfaatkan oleh Rusia untuk menjalinkan kerjasamanya, gitu ya. Sehingga peran USD di banyak negara yang tidak terlalu pro terhadap US itu sudah makin berkurang. Sebagai contoh ya, karena Rusia nih ya,
yang di-ban atau diberikan sanksi internasional cukup berat, transaksi di dalam negerinya saat ini itu paling banyak hanya menggunakan rubel dan yuan, mata uang China. Ekonominya bagaimana? So far so good. Perang tetap bisa berjalan, senjata tetap bisa dibeli, dipersenjatai, diproduksi. Aliran ekonominya oke, masih cukup bagus. Dan satu lagi yang kita perlu lihat adalah China. China adalah satu negara besar yang sebenarnya cukup banyak ditekan oleh US. Ya. Nah, sedangkan selain China, ada beberapa negara yang melihat US ini sering banget bully negara-negara lain dengan menekan dengan cara ekonomi ataupun kebijakan yang merugikan negara lain. Ya, itu sebabnya terbentuklah BRICS kan di tahun kemarin. Brasil, Rusia, India, China, Saudi Arabia. BRICS membentuk satu perkumpulan baru di mana di dalamnya itu mereka setuju melakukan perdagangan antara negara BRICS itu tidak perlu harus convert ke USD lagi. Jadi langsung menggunakan mata uang negara masing-masing yang dikonversi ke mata uang negara lain yang di BRICS dalam melakukan perdagangan. Nah, itu pun sudah mempengaruhi terhadap USD. Ya, karena coba perhatikan China, India, Rusia. Ini aja 3 negara besar, jumlah penduduknya banyak, transaksinya besar, dan keseluruhan transaksi antara mereka itu tidak menggunakan USD lagi. Itu sudah pukulan berat terhadap USD. Karena apa? Nah, ini menarik lagi. Kita balik ke US. US itu mencetak USD itu tidak menggunakan underlying dolar lagi. Jadi dia hanya menggunakan ya hanya cetak aja gitu. Dia nggak peduli dengan underlying lagi. Dulu ada batasan, $1 harus berapa emasnya gitu. Ada patokannya, ada batasannya. Tapi sekarang dia nggak menggunakan itu lagi. US lebih memilih untuk mencetak terus tanpa ada underlying. Nah, menariknya adalah ini bisa dilakukan US, tapi tidak bisa dilakukan negara lain. Contohnya Indonesia. Indonesia kalau kemarin contohnya kayak bansos gitu ya, bagi-bagi uang untuk rakyat karena emang butuh rakyatnya. Akhirnya pemerintah Indonesia melakukan print rupiah untuk dijadikan bansos. Efeknya apa? Efeknya inflasi. Karena uang kebanyakan, akhirnya terjadi inflasi. Tingkat inflasinya naik. Tingkat inflasi naik paling mudah yaitu menaikkan suku bunga untuk mengimbangkan inflasi supaya jangan terlalu tinggi. Nah, menaikkan suku bunga, otomatis orang akan lebih prefer menyimpan dananya di bank aja dalam bentuk deposito. Oke, kalau itu dilakukan, berarti rupiah yang beredar di pasaran itu menurun, tinggal sedikit. Lama-lama orang jadi tidak mau dagang lagi, lebih baik masukin aja ke deposito, udah cukup penghasilannya karena bunganya tinggi. Nah, ini yang lama-lama akan menghancurkan ekonominya karena makin lama makin sepi, ya udah habis. Itu makanya perlu ada intervensinya. Bagaimana cara mengendalikan inflasi tanpa menaikkan suku bunga. Nah, Indonesia melakukan itu. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menekan inflasi tanpa harus menaikkan suku bunga, dan Indonesia termasuk negara yang cukup berhasil melakukan itu dibandingkan negara-negara lain yang terkena inflasi juga imbasnya. Termasuk saat ini, saat USD tinggi ya harganya 16.400, itu negara-negara lain juga mengalami kayak gitu. Mereka mata uangnya melemah terhadap USD. Sedangkan USD sendiri kok bebas dia nyetak uang dolar terus tapi tanpa memikirkan inflasi. Walaupun ada ya, dia ada kena inflasi juga imbasnya karena sudah mulai banyak yang meninggalkan USD. Karena tadinya kalau
tidak ada yang meninggalkan USD. Buat US itu nyaman sekali, cetak kelebihan nih, ya udah dilempar keluar aja ke luar negeri. Jadi dalam negeri inflasinya bisa terjaga. Nah, beberapa tahun belakangan ini sudah mulai banyak negara yang tidak tergantung lagi dengan USD dalam melakukan perdagangannya, sehingga makanya inflasinya kembali, dananya ini kembali masuk ke US lagi. US kebanyakan dolar, inflasinya nggak turun-turun. The Fed dari awal tahun bilang target inflasi US itu akan dikejar di bawah 2% atau minimal 2% lah. Sampai sekarang tetap ya, lebih, masih 2,5% lebih, bahkan pernah sempat 3. Jadi sulit untuk turun. Sampai sekarang pun The Fed akhirnya kan terakhir yang harusnya tahun ini rencananya sampai 3-4 kali penurunan suku bunga, ternyata tidak terjadi hingga saat ini. Baru dijanjikan nanti di kuartal 4 tahun ini. Itu pun hanya sekali penurunannya. Itu pun saya meragukan apakah tetap akan diturunkan, karena bagaimanapun kalau inflasinya tidak sampai 2%, suku bunga akan tetap tinggi, atau istilahnya higher for longer, tetap tinggi untuk waktu yang cukup panjang gitu. Nah, ini efeknya apa? Efeknya ke semua negara yang masih mengandalkan USD untuk perdagangannya juga, termasuk Indonesia. Sampai sekarang Indonesia itu masih tergantung perdagangannya dengan USD. Itu sebabnya Indonesia memiliki cadangan dolar kan untuk melakukan transaksi. Kalau nggak punya cadangan dolar, tiap kali kita mau beli sesuatu dari luar negeri, itu harus beli lagi dolarnya dengan harga saat ini. Berarti kan makin lama makin naik ya, belanja dolar lagi gitu kan. Lebih baik kita punya cadangan devisa dalam bentuk USD. Jadi di saat kita butuh, kita beli, udah ada USD-nya. Itu catatannya kalau Indonesia masih setia untuk menggunakan USD sebagai patokannya. Nah, sedangkan beberapa negara itu sudah mulai meninggalkannya. Itu salah satunya yang tadi yang BRICS ya. BRICS itu udah mulai pelan-pelan meninggalkan. Bagi teman-teman yang mengikuti berita geopolitik setengah tahun ini, terutama di akhir tahun Desember, itu pasti tahu banget. China itu mengumpulkan emas sebanyak mungkin. Emas real ya, bukan emas yang kita beli di forex atau apa dalam bentuk angka saja. Ini emas, benar-benar emas batangan dikumpulkan secara masif ya. Dulu cadangan emas terbanyak di dunia itu ada di US. Saat ini saya belum dapat datanya lagi gimana, tapi saya yakin banget besar kemungkinan sudah disalip oleh China, karena China ngumpulin emasnya lumayan banyak sepanjang akhir tahun 2003 hingga kalau nggak salah saya dapat beritanya mereka berhenti untuk mengumpulkan emas itu di bulan Mei akhir. Mei 2024 ini ada berita kalau China sudah stop untuk mengumpulkan emas. Nah, pertanyaannya, segitu lama dan emas segitu banyak yang dikumpulkan oleh China, cadangan emas itu, belinya pakai apa? Karena China sendiri mengalami perlambatan ekonomi, inflasi gitu. Dananya dari mana? Nah, ini yang cukup mengejutkan. Ternyata China menggunakan apa ya istilahnya ya, obligasi atau surat hutang US, surat hutang US untuk membeli emasnya. Jadi begini, kalau negara sebesar China yang ekspornya atau dia jual barangnya keluar itu banyak, terutama US umpama ambil barang dari China, itu kan dibayarnya pakai USD selama ini. Nah, USD umpama terkumpul banyak di negara China, itu kan nggak kepake juga kan. Akhirnya pihak Amerika bilang gini, oke, daripada dana lu USD-nya ngendep di China nggak ada fungsinya, lu lebih banyak ekspor sehingga USD-nya lebih banyak, bukannya untuk nggak perlu belanja dolar lagi untuk beli barang gitu ya, pokoknya kelebihan lah USD-nya, masukin aja ke obligasi negara, surat utang negara Amerika, nanti Amerika kasih bunga lah gitu, misalnya begitu. Nah, setiap negara yang melakukan ekspor terhadap ke US dan mendapat USD yang cukup banyak, itu melakukan itu, kelebihan USD-nya mereka masukkan kembali ke Bank Sentral Amerika ya, untuk dijadikan obligasi surat utang negara US gitu ya, surat utang negara Sun US gitu ya. Nah, itu semua negara, contohnya kayak apa? Arab Saudi, Amerika memerlukan minyak, beli dari Arab Saudi. Arab Saudi
kan dapat USD. USD-nya kebanyakan mau buat apa? Ya akhirnya dimasukkan ke SUN atau surat utang negara US. Di Rusia juga sebelum di-ban, sebelum terjadi perang gitu, melakukan itu juga. Makanya banyak dana Rusia itu yang dalam bentuk obligasi di US, dan itu dibekukan. Itu dibekukan oleh US selama perang ini. Dan kabarnya, bukan kabarnya, emang sudah jadi perjanjian ya, sudah jadi keputusan, semua dana Rusia yang dibekukan oleh US dan NATO, negara-negara Eropa Barat terutama NATO, yang dibekukan sama itu akan diberikan sebagai pinjaman kepada Ukraina untuk perang kembali kepada Rusia. Mengerikan kan? Semakin banyak negara-negara yang nggak begitu pro dengan US tapi melakukan itu, contohnya kayak China, berpikir ulang. Kalau perang sama China, jangan-jangan dana dia dalam bentuk SUN US itu, surat utang negara US, akan dibekukan juga. Hilang duitnya cukup banyak tuh, ya kan? Nah, itu banyak negara-negara akhirnya berpikir seperti itu. Oh, US dengan mudah membuli negara lain dengan cara itu. Lu macam-macam, gue bekuin semua dana lu yang dalam bentuk USD di luar negara lu. Nah, makin mengerikan kan? Di sini banyak negara akhirnya berpikir dan mulai tergoda untuk akhirnya bergabung dengan BRICS. Beberapa negara itu sudah menyatakan di tahun ini siap untuk bergabung dengan BRICS karena melihat fenomena yang terjadi di Rusia. Rusia dengan mudahnya dananya dibekukan sehingga negaranya kesulitan. Nah, China selangkah lebih cepat. Karena dia sudah melihat seperti itu, akhirnya dia melakukan belanja terhadap negara lain di luar US atau mungkin US, bayarnya menggunakan itu. Surat utangnya itu digunakan untuk pembayaran. Jadi istilahnya China pelan-pelan melepaskan ketergantungannya dia, terutama dana-dana dia dalam bentuk USD itu dilepaskan satu-satu, dipindahkan menjadi dana lain, yaitu saat ini adalah emas batangan atau emas realnya. Ini langkah yang sudah dilakukan oleh China dan sudah dilakukan oleh Rusia dengan terpaksa karena langsung dibekukan, dan sudah dilakukan oleh beberapa negara BRICS lainnya. Nah, backfire-nya apa? Backfire-nya adalah akhirnya yaitu semakin banyak dolar yang sudah dicetak di luar US itu kembali masuk ke US. Tadi udah bilang ya, kalau kita cetak duit kebanyakan, negara itu akan tendensinya akan terjadi inflasinya makin kuat gitu. Nah, ini yang mengkhawatirkan di US. Itu sebabnya peluang penurunan suku bunga itu akan sulit dilakukan kalau inflasinya makin lama makin naik. Salah satu indikator yang digunakan oleh The Fed US untuk melihat inflasi itu kemarin datanya keluar, PCE ya, indeks konsumer gitu ya. Itu kalau indeks konsumernya bagus, menurun gitu ya, untuk US-nya makin kuat. Dan per data terakhir itu keluar bagus inflasinya terhadap US. Tapi perlu dicermati, ini adalah data pertama setelah satu kesepakatan lagi, yaitu petrodolar diakhiri. Bagi teman-teman yang belum tahu petrodolar, silahkan di Google. Intinya adalah petrodolar adalah kesepakatan US dengan Arab Saudi di mana seluruh transaksi jual beli minyak bumi yang dilakukan Arab Saudi mau ke US kayak mau ke negara lain harus dalam USD. Jadi kalau Arab Saudi mau jualan emas, negara lain, Indonesia mau beli emas ke Arab Saudi, boleh, tapi harus bayarnya pakai USD. Nah, ini diakhiri perjanjiannya. Kalau diakhiri berarti negara lain mau beli emas, mau beli minyak ke Arab Saudi, itu nggak perlu lagi beli dolar dulu untuk bayar, itu nggak perlu. Bisa menggunakan mata uang lain yang mungkin nilai tukarnya nggak terlalu berat seperti terhadap USD. Mungkin bisa menggunakan yuan atau yang lain gitu, yen Jepang atau yang lain gitu. Intinya seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan harga emas itu bisa melejit
lebih tinggi di atas 2.500 karena ada pelemahan USD yang dengan peristiwa yang terjadi belakangan ini. Yaitu balik lagi ditanya, enggak lah, rupiah makin lama makin kecil nilainya dibanding USD, padahal USD katanya melemah, kok rupiahnya malah melemah lagi daripada USD, gimana ceritanya gitu. Ceritanya balik lagi yang tadi udah disampaikan, itu karena Indonesia sampai saat ini masih menggunakan sistem USD itu. Nah, kalau Indonesia, saya kurang tahu ya, apakah ini terlintas di para pemimpin Indonesia kita saat ini. Kalau Indonesia akhirnya bergabung, nggak usah bergabung dengan BRICS deh, bukan bergabung dengan BRICS, tapi memutuskan untuk tidak terlalu tergantung terhadap USD, bisa jadi justru rupiah makin kuat gitu. Coba bayangkan, negara sebesar China aja sudah tidak mau menggantungkan ekonomi negaranya itu lebih banyak terhadap USD, karena pertama yaitu takut seperti akan ada Rusia, kayak Rusia ya, kita konflik sedikit sama US langsung di-ban, langsung dibekukan atau apa. Maupun China sudah mengalami nih. China mengalami apa? Huawei di-ban karena teknologinya terlalu cepat berkembang sehingga di-cut nih, di-ban untuk mendapatkan beberapa teknologi yang ada di US. Contohnya kayak Google yang nggak bisa, chipnya susah untuk didapat, Intelnya kayak gitu. Akhirnya Huawei yang dari China mau nggak mau harus membuat OS-nya sendiri, harus membuat chipnya sendiri, dan itu terjadi gitu di China, itu di-ban. Terus EV, perlombaan mobil listrik gitu, EV ya, China kan berkembang pesat dan masuk ke US juga banyak, itu menghajar otomotif ekonomi di US. Akhirnya apa? Oke, semua produk EV dari China, mau spare part kayak mau mobil atau apa, pajaknya yang tadinya cuma 25% dinaikkan langsung menjadi 100%. Wah, berat loh buat China. Akhirnya China kan sulit tuh. Orang yang mau beli mobil EV dari China harus mikir-mikir. Pajak impornya 100% dari harga mobilnya, dari harga belinya. Mahal kan? Dan itu pun udah diikuti. Negara-negara NATO beberapa melakukan itu. Sebenarnya itu bukan langkah licik atau apa ya. Semua negara kan pasti mau melindungi perekonomian atau industri dalam negerinya. Melakukan hal itu, menaikkan pajak impor terhadap barang-barang yang merusak industri atau maupun hasil buminya yang ada di negara itu, dengan menaikkan pajak impor yang dengan produk yang sama dari China, itu hal yang wajar sebenarnya dilakukan. Tapi biasanya kenaikan itu melalui perundingan, melalui negosiasi dengan negara tertentu. Ini kan langsung diputuskan, oke, dinaikkan segini. Maupun ada negosiasi, juga negosiasi dengan cara menekan, membuli gitu. Nah, itu yang sudah terjadi juga oleh China. Akhirnya China melakukan, ya kalau di Indonesia bilang apa? De-dolarisasi. Nah, itu China melakukan itu. Mereka tidak menggantungkan ekonominya sepenuhnya terhadap dolar lagi. Indonesia kalau bisa melakukan itu, mungkin akan seperti China juga, yang dimana rupiahnya tidak makin lama makin melemah atas USD yang sebenarnya sedang melemah. Ya, nah balik lagi untuk yang dolar tadi ya, karena dolar naik, USD melemah, otomatis kan inflasi yang ada di US sulit untuk turun, sehingga suku bunga higher for longer. Bahkan beberapa orang menganalisa malah akan naik lagi karena inflasinya kembali naik, suku bunganya, sehingga makin banyak tuh orang yang punya USD menaruh ke deposito yang ada di US. Ingat tuh, deposito yang ada di US. Tapi obligasinya itu menurun karena bunganya lebih menarik deposito, suku bunganya naik. Itu pun yang terjadi di ISG, di mana ISG kita masih tergantung oleh dana asing.
USD ya, dalam bentuk USD karena dana asing ya. Rata-rata dana asingnya tersedot balik ke US, atau dana asing yang ada ISG tersedot ke apa ya, ke tempat lain yang memberikan hasil imbal balik lebih baik daripada ISG. Coba ISG kita itu setahun cuma berkembang berapa sih? Nih kita lihat ya. Ini composite kita ya. Saya pakai time monthly. Itu saya tutup semua gambaran. Kita ukur 2023 Januari. Ini dia Januari ya, 2023. Dari Desembernya lah. Sorry, di sini ya berarti ya, open ya. Open di sini. Kita tarik naik sampai ke high-nya. Tuh. High-nya 9%. Ya, tapi kalau penutupannya Januari di sini. Sorry. Desember, Januari. Tutup di sini. Open ya. Sepanjang 2023 itu hanya 6%, 6,36% ISG-nya. Menarik atau tidak menarik? Bunga yang ditawarkan oleh obligasi US di atas ini. Itulah sebabnya dana-dana lebih balik ke US atau ke yang lain yang memberikan imbal balik lebih tinggi. Di grup pos US, Archat Pos ya, saya bagikan waktu itu sebenarnya ada satu aliran dana ISG itu pindahnya kemana? Nggak keluar, nggak balik ke US, tapi tetap di Indonesia, tapi ke yang lain, yaitu SRBI. Teman-teman boleh Google, cari aja SRBI itu apa. Itu memberikan imbal balik yang lebih tinggi daripada 6,36% ini. Itu sebabnya banyak dana keluar dari ISG karena ada instrumen lain yang bisa memberikan bunga lebih menarik dibandingkan ISG. Itulah intinya. Nah, jadi kalau dari yang sudah disampaikan, kita harusnya kurang lebih tahu lah ya, untuk bisa ISG kembali ramai lagi. Salah satunya adalah harus kebijakan dari pemerintah untuk tidak terlalu tergantung terhadap USD lagi. Jadi patokan kita bukan USD lagi. Sebenarnya kita nggak perlu bergabung dengan BRICS, tapi kita mulai mencontoh atau mengikuti apa sih yang bagus dilakukan oleh mereka sehingga perekonomiannya bisa berkembang. India, coba perhatikan, India itu termasuk perkembangan ekonomi yang paling cepat loh, dan dia berhasil merubah image dari negara jasa. Tahu sendiri kan ya, India karena jumlah penduduknya banyak, dia jasanya itu waktu itu cukup tinggi, jadi negara penyedia jasa ya. Sekarang menjadi negara manufaktur, atau yang langkah yang sama yang dilakukan oleh China pada zaman dulu, menjadi negara manufaktur atau produksi. Bayangkan kalau Indonesia bisa belajar dari hal itu dan melakukan hal yang sama, kita jauh lebih hebat. Bagaimanapun India mau melakukan manufaktur, bahan-bahannya masih perlu impor dari yang lain. Tapi Indonesia kalau mau bisa melakukan itu, bahannya kita banyak, sumber daya alam kita cukup banyak untuk menjadi modal melakukan itu. Itu ya. Nah, jadi setengah tahun ini sebenarnya banyak hal yang terjadi. Tadi udah beberapa disampaikan, perang Rusia Ukraina masih berlanjut, adanya petrodolar, adanya pajak yang dilakukan oleh US terhadap China, NATO terhadap China, yang taxnya ya, pajak untuk impornya itu ditinggikan, sehingga ada beberapa hal yang dilakukan oleh mereka untuk beradaptasi. Salah satunya China pintar sekali, dia melakukan pembelian emas menggunakan pembayarannya adalah obligasi US-nya sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan
terhadap USD-nya, dan cadangan dolar dia tidak mulai dikurangi, dirubah ke dalam bentuk emas. Selain itu juga ada lagi yang dilakukan oleh China, dan ini bisa dicontoh juga oleh Indonesia sebenarnya. Ini di China itu banyak melakukan impor juga dari US atau negara NATO, Eropa Barat, itu dalam bentuk makanan, contohnya kayak gandum atau apa yang tadinya asalnya daging gitu ya, daging yang asalnya dari negara-negara itu mulai di-cut pelan-pelan oleh China. Sehingga pertama adalah apa? Sehingga China nggak perlu lagi belanja dolar untuk membayar itu semua. China akan lebih memilih mencari sumber barang itu dari negara-negara lain yang tidak condong ke US. Nah, ini adalah sebenarnya katalis positif buat ISG. Karena barang-barang yang diimpor China dari negara-negara itu sebenarnya kita punya. Di Indonesia itu punya kita. Dan China sekarang sedang mengalihkan pandangannya nggak ke US atau ke NATO lagi. Dia lagi mengalihkan ke negara-negara lain yang bisa menyediakan itu, mensuplai itu. Salah satunya yang dilihat adalah Indonesia. Makanya banyak banget kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan China terhadap Indonesia 1 tahun belakangan nih. Bukan 1 tahun, 5 tahun belakangan nih. Orang bilang pemerintahan Jokowi melalui Luhut Binsar Panjaitan itu lebih pro ke China. Bukan pro ke China. Emang ternyata China memberikan banyak kerjasama, terutama yang seperti ini, yang dibatas-batas ini ke Indonesia, itu dengan profit keuntungan untuk Indonesia yang bisa buat Indonesia itu besar. Menarik gitu. Kenapa enggak gitu? Dan kebetulan itu dilakukan karena China mendapat tekanan dari negara-negara US dan NATO, sehingga mau nggak mau mencari kerjasama di negara lain, yaitu salah satunya Indonesia. Makanya Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan China di 5 tahun belakangan nih. Salah satu faktornya karena itu, bukan satu-satunya faktor ya, tapi salah satu faktornya karena itu juga. Itu menguntungkan untuk Indonesia juga perdagangan nih, gitu. Nah, selain itu apalagi yang kita coba mau pantau ya? Perang, geopolitik ya. Perang tadi udah dari Rusia sama Ukraina. Masih ada yang Israel dengan Palestina. Masih ada lagi perang di Laut Cina Selatan. Masih ada lagi perang dagang yang dilakukan oleh China dan US. Ya, itu yang tadi pajak lah atau tidak impor lagi dari US, China-nya atau apa, itu kan perang dagang. Ada apa lagi? Perang jalur energi, yang ini nggak banyak orang bahas. Perang jalur energi itu juga diam-diam mengerikan antara China dan US. Ada lagi perang yang mungkin Indonesia belum terlalu sadar ya mengenai ini, adalah perang teknologi AI semikonduktor yang dilakukan oleh Amerika dan US dan China. Itu menarik banget karena perang teknologi ini benar-benar sedang diusahakan oleh kedua negara itu, sedangkan belum banyak negara yang melakukan inovatif atau ekspansi besar-besaran untuk dua jenis ini ya, masa depannya ini, yaitu AI dan semikonduktor, chip semikonduktor. Coba perhatiin, saham paling mahal saat ini itu nggak lagi kayak Amazon lah atau Google, tapi apa? Nvidia itu menyodok karena dia ada teknologi AI dan chip semikonduktornya. Nah, di China sendiri gimana? China serius pengembangannya, terutama melalui Huawei ya. Huawei mengembangkan itu dengan serius. Kalau AI-nya banyak banget. Perusahaan China untuk AI banyak banget. Tencent lah, pokoknya banyak banget negara di China, perusahaan-perusahaan yang mengembangkan AI. Dan itu penting untuk masa depan, dan itu yang sedang dilakukan. Cryptocurrency bagaimana? Cryptocurrency itu di tahun lalu, diteruskan masih tahun ini. Itu juga perangnya juga cukup kuat.
dari China, dari US, dari NATO. Coba perhatiin koin-koin yang ada di cryptocurrency rata-rata itu justru asalnya kalau mau dicek pembentukan itu lebih banyak dari Asia gitu. Nah itu makanya ada perang itu juga yang terjadi. Dan sedihnya Indonesia belum melihat itu semua. Indonesia itu masih sibuk untuk ngurusin dalam negerinya, dari pemilu, dari pilkada nanti, tapi nggak berpikir lebih besar. Sedangkan Indonesia sedang menyiapkan untuk Indonesia emas katanya gitu ya. Tapi ya ini banyak hal yang harus diperbaiki. Moga-moga pemerintah Indonesia ke depannya lebih jeli dan lebih lebih punya pandangan luas untuk melakukan apa sih yang dilakukan negara lain sehingga bisa jadi seperti itu, bukan sibuk di dalam negeri sendiri. Pemerintahan Jokowi 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir lah cukup bagus untuk membuat fondasi, terutama untuk pembangunannya. Itu nggak bisa dibantah, walaupun kita akhirnya berhutang cukup banyak untuk itu, tapi mau nggak mau itu harus dilakukan sebagai fondasi. Karena bisnis seperti apapun atau pengembangan negara seperti apapun nggak akan bisa dilakukan tanpa adanya jalur logistik yang memadai. Sekarang kan jalur logistik udah cukup baik. Yang tinggal di Pulau Jawa udah merasakan tol dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah, wah enak, kayaknya nggak gampang banget, sampai Jawa Timur bahkan mudah banget gitu. Ada tol tengahnya lagi. Dulu harus lewat Pantura atau jalur selatan gitu, jalur utara atau jalur selatan. Sekarang cukup tol tengah bablas. Nah itu kan salah satu kemajuan untuk logistik. Bukan berarti nggak ada jeleknya ya. Pemerintahan Jokowi menurut saya itu ada beberapa yang kurang juga, tapi yang bagus salah satunya ini. Saya daripada mikirin yang jelek-jelek, saya lebih mikir apa sih yang bagus untuk saat ini. Yang bagus salah satunya itu infrastruktur dan logistik. Jalur logistik itu udah terbangun cukup baik, walaupun belum sempurna, walaupun belum semuanya. Nah, bagaimana nanti pemerintahan selanjutnya melanjutkan ini, memanfaatkan ini untuk target-target nasional yang lebih baik. Efeknya juga kemana? Ke ISG. Nah nantinya kalau perekonomiannya jalan, ISG-nya akan lebih jalan. Ini yang saya bahas lebih ke nasional dengan internasional ya. Kalau yang peraturan FCA atau apa sudah pernah kita bahas di sebelumnya, jadi di zoom sebelumnya. Jadi saya nggak bahas lagi di sini. Ya, jadi analisa saya untuk setengah tahun ke depan bagaimana, tetap emas akan menuju 2.500 di tahun ini, cuma nggak tahu kapan, bahkan bisa lebih. Rupiah selama masih menggantungkan terhadap USD, sayangnya rupiah akan tetap melemah. Itu akan makin lama makin tinggi, makanya harus mengurangi ketergantungan terhadap USD-nya. ISG bagaimana? ISG composite sudah dibagikan ya. Tanggal 20 Juni sudah mulai ada kenaikan, dan saya sudah katakan kalau bisa melebihi dari waktu itu targetnya adalah 6.850, ada kemungkinan kita akan berubah tren. Ternyata terjadi ya. Di sini sudah lebih sempat turun, retrace dan kembali naik. Di IWAT-nya pun juga sudah semua variabelnya sekarang di atas 0. Pas di akhir bulan Juni, 30 Juni, bukan hari ini ya 30 Juni ya, tapi candlenya ada di tanggal 28 Juni. Senin kan udah mulai tanggal 1. Setengah tahun terjadi konfirmasi untuk perubahan tren. Tapi bukannya berarti akan naik terus ya. Ini candle hijau udah terlalu banyak nih, pasti harus ada candle merahnya. Apalagi besok ada time-nya emang tanggal 1 Juli, dan ada IWAT bearish divergent. Jadi ada pelemahan untuk mengejar kenaikan kembali. Ya istilahnya orang mau naik tangga harus ada pijakannya lagi lah untuk naik lebih tinggi. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Cukup panjang, hampir udah berapa nih? 43 menit saya ngomong ngalur ngidul. Sorry kalau membosankan, sorry kalau mungkin beritanya atau yang saya sampaikan di sini udah basi semua. Tapi itu untuk analisa ke depannya. ISG itu bagaimana, emas itu bagaimana, ekonomi negara kita bagaimana, terutama rupiah yang
berulang kali saya sampaikan agak mengkhawatirkan. Bagaimana geopolitik dunia nanti lebih bergerak, banyak negara akan lebih melakukan dedolarisasi dan keluar dari ketergantungan terhadap dolar. US yang akan kebanjiran dolarnya sendiri karena sudah terlalu banyak negara yang tidak pakai. Ingat tuh, petrodolar itu besar menggunakan USD-nya. Kalau itu stop berarti banyak banget dolar yang tidak digunakan lagi, itu akan kembali masuk ke dalam US dan inflasinya akan lebih sulit untuk dikontrol. Sehingga bukan higher for longer lagi, ada kemungkinan higher and higher lagi. Itu kenaikan dan kenaikan lagi untuk suku bunganya. Semoga itu bisa digunakan untuk teman-teman untuk transaksi atau trading di ISG setengah tahun sisa dari 2024 ini. Tidak harus yang saya sampaikan semua ini benar, tapi yang saya sampaikan ini yang berdasarkan hasil pengamatan dan analisa sepanjang setengah tahun 2024 ini.